Coba jawab peristiwa ini. Kalau sudah lama puasa berarti jawab peristiwa ini. Ketika antum bawa mobil, bawa motor di jalan yang benar. Bawa mobil motornya juga pelan. Tiba-tiba ada orang dari arah berlawanan, dia balap mobil motornya dengan kencang, menabrak mobil motor antum. Hancur, motor antum hancur, mobil antum hancur. Yang menabrak tidak hancur motornya, tidak hancur mobilnya, dia juga selamat. Kira-kira kalimat apa yang pertama keluar dari lisanmu? Yang jujur dulu ya. Yang jujur. Kalimat apa? Motormu hancur. Mobilmu hancur. Yang menabrak tidak hancur motornya. Kalimat apa yang pertama keluar? Ini jujur apa terpaksa? Antum kalimat apa? Kok ya Allah? Ada yang lain? Saya nggak yakin antum keluarkan kalimat itu. Saya nggak yakin. Mas, kalimat apa yang keluar? Ya Allah. Ini terpaksa atau supaya ada jawaban? Kalimat apa yang pertama keluar? Kok astagfirullah? Mas, kalimat apa? Astagfirullahaladzim. Mas, kalimat apa yang pertama keluar? Motormu hancur. Kamu sudah jalan di jalan yang benar. Hancur mobil antum. Innalillah. Ada yang lain dari sini? Ini ada denggot, kita mau jawabin. Tuan Guru, kira-kira apa kalimat apa? Sungguh. Benar. Yang kedua enggak ada. Yang kedua innalillahi. Benarkah itu ada di tengah-tengah masyarakat kita? Enggak ada. Justru yang keluar dari lisan saudara-saudara kita seiman di jalan, kalimat yang tidak pernah diajarkan agama. Brengsek loh. Kurang ajar. Apalagi itu orang Maluku Irian. Ada orang Maluku di sini. Mana orangnya? Ini, kalau ini dia tipu ini anak. Kalimat apa yang keluar? Angkat tangan dia menyerah. Pasti nama-nama kebun binatang. Itu ada di masyarakat kita seperti itu. Seakan-akan Nabi mengajarkan kita bahwa kalau motor mobilmu ditabrak hancur, kau harus maki-maki orang itu. Padahal bukan itu dakwah kita. Ketika mobilmu sudah hancur, motor sudah hancur, engkau harus tampil karena puasa membuat engkau memiliki energi menahan yang kuat. Kutiba alaikumusiyam itu membuat kau energi ruh yang tinggi. Maka tidak boleh bermain di tempat yang rendah. Kurang ajar, brengsek, sontoloyo, nama-nama kebun binatang itu kalimat yang paling rendah. Untuk apa ada pada lisan kita kalimat itu? Justru kita harus tampil. Bagaimana tampilnya? Tadi sudah diucapkan oleh guru kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, saya punya mobil, punya motor, hari ini kau uji saya dalam keadaan selamat. Dan yang kedua, dia menyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apakah berhenti sampai di situ saja? Apa itu? Tidak. Tidak. Harus datang pada orang yang menabrak mobil motormu. Ulurkan tangan.
Minta maaf lahir batin, Mas. Mohon maaf kalau saya bawa mobil motor saya pelan sehingga abang menabrak mobil motor saya. Dan sesudah itu angkat tangan, ya Allah ampuni kami berdua, maafkan kami berdua. Sesudah bisik kepada orang yang menabrak mobil motormu rusak hancur itu, Mas, saya lihat ada pekerjaan abang yang belum selesai sehingga terburu-buru akhirnya menabrak mobil motor saya. Motor saya sudah hancur, mobil saya sudah hancur. Antum masih selamat mobil motornya, silakan lanjutkan perjalanan. Kenapa pegang kepala? Ada masalah? Berarti alhamdulillah tadi bohong. Bohong itu. Kapan kita mencerdaskan? Tunjukkan kepada orang itu bahwa kita adalah Islam dengan cara itu. Sebab ada orang yang ketika gara-gara dunia ini dia galau, stres dalam berpikir. Bahkan di saat dia berdiri sholat pun tidak sepadan dengan imannya. Karena yang ada di pikirannya, motornya hancur. Walaupun dia sudah wudhu, berdiri bersama jamaah dalam masjid. Di saat imam Allahu Akbar, jamaah yang lain Allahu Akbar. Jamaah yang lain sedang asik dengan iftitah, dia justru Allahu Akbar. Kurang ajar itu orang. Allahu Akbar. Brengsek, cicilan belum lunas sudah ditabrak. Itu ada di masyarakat kita. Tapi kalau dia orang Islam yang benar, baik, punya energi dakwah yang tinggi, kalimat tadi, alhamdulillah selesai, innalillahi, dan mendatangi yang menabrak, minta maaf terlebih dahulu, angkat tangan, ya Allah ampuni kami berdua, maafkan kami berdua. Lalu bisik dengan kata-kata dakwah yang indah, yang arif, yang bijaksana, menyenangkan kepada orang bersangkutan. Mas, saya lihat pekerjaan antum belum selesai sehingga terburu-buru akhirnya menabrak mobil motor saya. Dan Mas, silakan lanjutkan perjalanan. Pada saat dia jalan, energi langit sedang turun ke dia. Walaupun engkau dizolimi dengan ditabrak, tapi engkau tidak peduli. Kau mendoakan kebaikan kepada dirinya. Di perjalanan dia akan menangis dan mengatakan, ya Allah, itu orang Islam yang betul-betul memiliki energi langit. Harusnya saya ganti. Ganti, Pak. Itu rusak, ganti. Tapi justru dia tidak minta itu. Dia berada pada rel mencerdaskan orang bersangkutan. Justru dia cari tempat. Setelah orang itu pergi, dia cari tempat sholat sunat 2 rakaat, minta ampun. Ya Allah, saya punya mobil, saya punya motor, saya punya harta, tapi ada yang saya lupa. Mungkin infak saya kurang. Hari ini engkau mendidik aku ditabrak dengan ujian ini supaya saya bisa mengantar infak saya ke bengkel. Tenang. Tapi kalau tadi brengsek, kurang ajar, sontoloyo, membuat kita jadi rendah. Maka sebagai dai dalam hidup, jangan memiliki hawa nafsu yang membuat dakwah itu gugur.